Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Risa, ini konten pertama aku di YouTube channel aku. Yang pertama, aku mau sharing tentang pengalaman promil aku. Jadi konten pertama aku mau membagikan hal yang bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang promil, sedang menantikan buah hati, atau yang pernah pengalaman kayak aku juga. Aku pernah hamil tapi UFD di 23 minggu. UFD itu meninggal di dalam kandungan. Jadi aku sempat hamil tapi mengalami UFD di usia 23 minggu. Lalu setelah UFD di tanggal 23 Agustus, 40 harinya aku langsung menstruasi. Berarti menstruasi aku di tanggal 1 Oktober. Di 1 Oktober aku melakukan aktivitas seperti biasa tanpa promil. Jadi aku cuman konsumsi Blackmores karena memang aku masih punya Blackmores, jadi aku masih minum. Kata dokter aku juga suruh minum aja asam folat. Lalu di November, akhir November ternyata di akhir Oktober tanggal 29 itu aku head yang kedua berarti ya. Nah, pas head yang kedua aku mau coba promil ke dokter di tanggal awal November. Jadi di hari kedua menstruasi aku promil ke dokter, dikasih obat. Terus hari ke-12-nya cek sel telur, ternyata alhamdulillah aku sehat. Tapi di akhir November aku head lagi dan aku konsultasi ke dokter lagi, promil lagi. Ternyata dicek sel telur lagi, dikasih obat lagi, tetap sehat. Cuman belum rezekinya. Lalu akhirnya di bulan Januari aku udah enggak promil ke dokter. Oke, jadi aku promil dokter tuh 2 kali, di bulan November dan Desember. Akhirnya di bulan Januari aku udah enggak promil dokter, tapi aku tetap konsumsi asam folat, folavit, sama vitamin E. Untuk vitamin E aku sama suami minum. Itu mereknya ada Natur E, kadang Ever E. Jadi ganti-gantian aja gitu untuk mereknya. Itu selama di bulan Januari, maksudnya selama tidak promil dokter gitu. Terus akhirnya di bulan Januari juga aku fokus liburan bareng suami. Jadi untuk tidak stres, tidak mikirin pekerjaan, tidak mikirin apapun itu, akhirnya aku sama suami liburan di awal Januari. Tapi ternyata aku masih head juga di Januari, di akhir Januari. Ya berarti belum rezeki. Terus setelah di akhir Januari aku liburan lagi tuh di bulan Februari. Jadi kita fokusnya memang liburan gitu, fokusnya liburan. Dan aku dapat informasi dari temen juga, dikasih tahu sama temen promil yang dia pakai itu apa, tanpa dokter. Dia ngonsumsi herbal. Nanti aku cantumin di bawah ya Shopee-nya, dan kalian juga bisa konsultasi lewat WhatsApp seperti itu. Oke, lanjut. Aku akhirnya promilnya itu pakai herbal. Yang pertama aku konsumsi buah zuriat. Mungkin di Shopee juga banyak ya teman-teman buah zuriat. Ini buah zuriat yang dulu pernah aku pakai. Itu dikasih 3 buah zuriat, dibelah-belah ya, sudah dibelah-belah. Terus aku promil ada bunga saffron. Ini bunga saffron. Terus ada lagi habatus sauda. Ini aku taruh toples ya setelah disangrai. Lalu ada kurma muda, cuman kurma mudanya udah aku habisin ya bareng sama suami, jadi nggak ada sisa. Terus aku beli juga ini madu suka untuk istri, dan madu SP untuk suami. Ini masih segini ya teman-teman. Ini udah habis. Oke, jadi promil herbal aku
setelah head aku konsumsi ini semua rutin ya, yang rutin terutama di buah zuriatnya. Di buah zuriat aku rutin pagi sama malam aku selalu rebus buah zuriat. Bangun tidur, lalu mau tidur itu aku minum rebusan buah zuriat, dan yang pastinya bareng sama suami, karena kalau kita promil itu kan harus bareng-bareng berdua ya. Jadi suami dan aku minum buah zuriat rutin, no skip untuk zuriatnya. Terus kurmanya juga itu aku no skip ya makannya, jadi makan itu ganjil 1, 3, 7. Cuman karena paketannya itu dapat kurmanya sedikit, jadi aku minumnya setiap hari itu cuma satu, kadang 3, dan itu diminum sama suami juga. Jadi aku dikiriminnya itu kurma muda warna kuning sama kurma muda warna merah. Nah yang merah itu untuk suami, yang kuning itu untuk istri. Dan itu memang rutin kalau kurma, jadi yang rutin itu zuriat dan kurma. Lalu setiap paginya juga setelah minum rebusan buah zuriat, aku minum bunga saffron ya, bunga saffron cuman 3 helai aja, bisa pakai air dingin, bisa pakai air hangat, seperti itu. Ini masih ada sisa ya, karena memang dikirimnya banyak banget juga. Oke, tapi ini diminum sama aku aja, suami nggak minum. Ini setiap pagi. Terus kalau malamnya aku minum madu. Sebelum minum zuriat aku minum madu, atau misalkan setelah minum zuriat aku minum madu 1 sendok aja gitu. Kadang pernah dicampur sama habatus sauda gitu, tapi jarang karena aku gak begitu suka sama habatus sauda. Dan kalau suami pasti minum habatus sauda itu dicampur sama madu setiap malam. Setiap malam suami minum habatus sauda dengan madu gitu. Cuman nggak begitu rutin, kalau inget aja, karena jujur untuk habatus sauda rasanya emang kurang enak gitu ya kalau misalkan langsung ditelan gitu. Jadi jarang-jarang kita konsumsi habatus saudanya. Lalu di paketan ini pun dikirimin amalan-amalan calon bumil. Di sini ini udah basah ya, soalnya kena air gitu. Jadi selain kita ikhtiar minum herbal, kita juga harus selalu berdoa ya, ikhtiar untuk diberikan keturunan lagi, diberikan kemudahan untuk mendapatkan buah hati gitu. Jadi ini di sini ada amalan-amalannya. Yang rutin aku baca itu surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat 11, terus ada sholawat Nabi, sama yang paling penting juga ini teman-teman, namanya sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuh itu aku tiap pagi, tiap subuh setelah sholat subuh aku sama suami selalu menyisihkan uang berapapun itu, nggak begitu besar sih, memang niatnya memang untuk sedekah gitu, mau itu 2.000, 5.000, 10.000, apapun berapapun itu dimasukkan ke dalam ini. Lalu setelah sudah terkumpul banyak dibagikan, waktu itu aku dibagiin ke masjid sama dibagiin ke anak yatim, sambil minta doa untuk segera diberi keturunan, seperti itu. Dan itu kurang lebih nggak nyampe 1 bulan ya promil ini semua. Dan alhamdulillah akhirnya aku positif hamil setelah UFD kemarin. Terus setelah promil dokter juga, setelah promil dokter tuh aku mana ya, nggak kelihatan ya kalau di sini ya, nggak kelihatan. Jadi oke, jadi alhamdulillah aku positif hamil setelah UFD kemarin dan setelah promil dokter 2 kali. Jadi aku mengalami siklus menstruasi setelah UFD itu di bulan Oktober awal tanggal 1, di bulan Oktober akhir tanggal 29, November akhir, Desember akhir, Januari akhir, dan alhamdulillah Februari itu aku nggak
head ya. Jadi 5 bulan setelah IUFD aku langsung hamil lagi. Semoga hamil kali ini sehat sampai 9 bulan, selamat dan tidak kurang sedikit pun, berkembang dengan baik. Dan untuk teman-teman yang sedang promil, semoga dimudahkan. Apapun ikhtiarnya, ini hanya pengalaman pribadi. Apapun ikhtiarnya itu, jangan lupa selalu berdoa sama yang di atas untuk diberi kemudahan gitu. Oke, semangat buat para pejuang garis 2. Semoga bulan depan garis 2 ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti di konten selanjutnya aku mau berbagi pengalaman ciri-ciri tanda hamil sebelum telat head, karena aku pribadi hamil itu sebelum telat head, bahkan 6 hari sebelum telat head, jadwal head aku gitu, itu udah positif garis 2 gitu. Oke, semangat semuanya, terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.